Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 361. Chapter 361, naik ke Sekte Awan berkabut sekali lagi. Langit biru tidak berawan selama puluhan ribu kilometer. Dua titik hitam kecil berhenti di langit yang jauh, menghadap kota Wutan, yang telah didirikan di dasar gunung. Dari ketinggian seperti itu, pegunungan Magical Beast di samping kota Wutan juga bisa dilihat dalam penglihatan mereka. Sekilas, pegunungan yang tak berujung tampak sangat megah. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan dengan lembut mengepak. Dia menunduk dan melihat ke kota Wutan di bawah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah pergi kali ini, sepertinya dia tidak akan pernah kembali lagi di masa depan. Selamat tinggal, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia menoleh dan menatap sesuatu tidak jauh di sampingnya. Di tempat itu, Ratu Medusa sepertinya menginjak tanah yang kokoh. Tubuhnya bahkan tidak memiliki gerakan naik dan turun sedikit pun dari mereka yang menggunakan sayap. Motif saya untuk kembali ke Misty Cloud Sect kali ini sangat mudah. Bunuh Yunleng dan cari ayahku. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara salah satu pihak kali ini. Xiao Yan berkata dengan lemah. Saya telah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan Anda dalam situasi hidup dan mati yang terjadi. Di lain waktu, Ratu Medusa meliriknya. Alisnya berkerut tiba-tiba, dan cahaya 7 warna berkedip di matanya yang mempesona. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut, diam. Dia bukan kerabatmu, kenapa kamu begitu peduli padanya? Petik 2. Cahaya 7 warna bersinar sekali lagi di matanya yang mempesona. Beberapa saat kemudian, Ratu Medusa menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya, dan dengan dingin berkata kepada Xiao Yan, yakinlah, kamu tidak akan mati. Terima kasih banyak. Sudah cukup mendengar bahwa Anda akan membantu saya pada saat-saat penting dalam hidup dan mati. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab. Dia secara alami tahu bahwa roh, Heaven Swallowing Python, telah berbicara dengan Ratu Medusa sebelumnya. Kamu bisa terus menjadi sombong. Dengan adanya Yun San, tidak akan mudah untuk membunuh Yunleng. Ratu Medusa tertawa dingin. Meskipun dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki dua jenis, api surgawi, kekuatan yang terakhir masih terlalu lemah. Sangat sulit baginya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari dua jenis, api surgawi. Dengan demikian, tidak diragukan lagi tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk melawan Dou Song. Mungkin, pada saat ini, Xiao Yan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini akan sangat berbahaya. Tingkat bahayanya jauh melebihi perjalanan sebelumnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak benar-benar akan mengalami perselisihan sengit kali ini. Apa yang Yunleng lakukan pada klan Xiao dan ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia kompensasi dengan nyawanya. Oleh karena itu, penatua pertama dari Misty Cloud Sekte ini harus mati. Ini akan terjadi bahkan jika Yun San melindunginya. Angry Buddha's Lotus Flame adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Sayangnya, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan, tetapi dengan kekuatannya yang besar, akibatnya juga sangat menakutkan. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan khawatir. Ayo pergi. Xiao Yan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menatap kota Wutan untuk terakhir kalinya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, saat dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang sekali lagi terbang menuju ibu kota yang jauh. Saat dia menatap Xiao Yan yang telah melakukan perjalanan jauh, Ratu Medusa bergumam, apakah dia mencoba membiarkan dirinya tertangkap? Atau apakah dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk melawan Yun San? Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakinya menempel di udara, dan gelombang riak berdenyut di langit yang kosong. Dengan segera, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan tidak berhenti dalam perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini. Dia bergegas ke sana sambil menolak untuk makan dan tidur. Karena itu, perjalanan 3 hari asli dikurangi setengahnya. Pada hari kedua setelah meninggalkan kota Wutan, Xiao Yan, yang sedang bola-balik, secara bertahap memasuki perbatasan ibu kota. Tentu saja, dia tidak berhenti di ibu kota. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung terbang melintasi langit di atas kota, langsung terbang menuju gunung megah di dekat Cakrawala. Meskipun Xiao Yan tidak berhenti di ibu kota, beberapa orang kuat di puncak dalam ibu kota masih merasakannya ketika dia dengan cepat terbang melintasi langit di atas kota. Selain itu, keributan mulai terjadi di antara orang-orang kuat ini yang telah merasakan ki yang dikenalnya. Di hutan bambu terpencil jauh di dalam istana kekaisaran di ibu kota, Jia Xingtian, yang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Kejutan muncul di matanya saat dia menyaksikan langit di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan cara tertegun, apakah ini milik Xiao Yan? Mengapa dia kembali? Melihat jalan yang dia lalui, sepertinya dia akan kembali ke Misty Cloud Sect. Apa yang dilakukan orang ini? Petik 2. Di markas klan primer di bagian timur ibu kota, mata Hai Bodong terpejam saat rapat Dewan Tetua yang ramai.
Tubuhnya dengan lembut bergoyang bersama kursi. Para tetua dalam klan di sekitarnya sangat memperdebatkan beberapa hal di dalam klan. Selain itu, Ya Fei sebenarnya duduk di samping Hai Bodong. Namun, dia tidak menyela pertengkaran di antara semua orang. Sikap tenangnya membuatnya seolah-olah dia tidak bisa mendengar keributan. Hai tua, Ya Fei sedikit memiringkan kepalanya. Dia tersenyum saat dia menyerahkan secangkir teh yang baru saja dituangkan ke Hai Bodong. Mata yang terakhir terbuka sedikit dan menganggukkan kepalanya saat dia menerima teh. Dia menyesap sedikit dan berkata dengan senyum tipis, Ya Fei, dengan bisa masuk ke Dewan Tetua, itu berarti Anda memiliki kekuatan nyata di dalam klan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak pernah ada elder muda dalam klan primer. Petik 2. Ya Fei secara alami akan mengingat ajaran Hai Tua. Ya Fei tiba-tiba tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara lembut, Hai Tua, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Kamu sudah secara terbuka dan implisit menanyakan pertanyaan ini berkali-kali selama beberapa hari ini. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik wajah Ya Fei yang menjadi sedikit memerah sebelum dia berkata sambil tersenyum, yakinlah. Kemampuan anak kecil itu sangat hebat. Bahkan orang yang kuat dari kelas Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Mystic Cloud Sect tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Petik 2. Oh, Ya Fei diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia baru saja berencana untuk mengalihkan pandangannya ke pertemuan yang berisik itu ketika ekspresi wajah malas Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi saat dia mengangkat pandangannya untuk menatap tajam ke langit-langit. Tindakan mendadak Hai Bodong menyebabkan semua orang di aula terkejut. Segera, suara-suara yang berdebat menjadi tenang. Satu persatu, mereka dengan hati-hati memandang Hai Bodong. Hai Tua, ada apa? Primer Tengshan juga terkejut dengan tindakan Hai Bodong dan dia bertanya dengan hati-hati. Mengapa Xiao Yan kembali? Dia bahkan pergi ke Mystic Cloud Sect. Apa yang dia rencanakan? Hai Bodong memiliki ekspresi tertegun saat dia menatap tempat tertentu di langit-langit dan bergumam. Fa Fei segera menghela nafas kaget setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi primer Tengshan ke samping juga sedikit berubah. Aku harus pergi dan melihatnya. Tengshan, kumpulkan pengawal bayangan. Mungkin ada masalah kali ini. Melihat cara Xiao Yan ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Hai Bodong dengan cepat keluar dari pintu, memberikan perintah saat dia berjalan. Kumpulkan, Shadow Guards. Primer Tengshan terkejut. Dia menatap Hai Bodong, yang hendak keluar dari pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hai Tua, bukankah sedikit tidak pantas untuk mengekspos pengawal bayangan, hanya untuk Xiao Yan? Langkah maju Hai Bodong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang di aula. Dengan suara yang dalam, dia berkata, sejujurnya, Xiao Yan memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect di mataku. Di masa depan, Anda semua di klan primer akan menyadari manfaat dari keputusan yang saya buat hari ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong berbalik dan menuju keluar pintu utama. Dia mengabaikan kelompok tetua yang tertegun. Tak satu pun dari mereka pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki beban yang sangat mengejutkan di dalam hati Hai Bodong. Asosiasi Alkemis. Klanmu. Klan Nalan. Sesuatu yang mirip dengan ini terjadi di seluruh ibu kota besar. Dengan kembalinya Xiao Yan, arus bawah mulai mengalir deras di dalam ibu kota, yang awalnya dan secara bertahap turun ke ketenangan setelah berakhirnya pertemuan besar Alkemis dan perjanjian 3 tahun. Lebih dari 10 sosok manusia duduk di meja luas di dalam aula pertemuan besar dari Mystic Cloud Sect. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah putih dengan lencana khusus di dada mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Selain itu, Pil King Gu He duduk sembarangan di sisi lain meja. Di belakangnya, tubuh Liu Ling sedikit membungkuk saat dia berdiri. Namun, tatapannya kadang-kadang mengarah ke seorang wanita berjubah bulan di sisi berlawanan. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, wanita ini sebenarnya adalah Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran saat ini tampak sedikit lebih tipis dibandingkan beberapa hari yang lalu. Saat dia duduk sendirian, pupilnya yang semula cerah sedikit linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, saat ini dia memiliki lebih sedikit aura acuh tak acuh yang menolak orang. Sebaliknya, ada perasaan yang lebih lembut dan mengharukan. Yun Leng, mengapa kamu, Yun Lei, dan Yun Cheng meninggalkan klan beberapa hari yang lalu? Suara wanita yang jernih dan dingin yang berisi suara keagungan yang samar tiba-tiba bergema di dalam aula besar yang tenang. Pemimpin sekte, kita pergi hanya karena beberapa masalah pribadi. Setelah mendengar suara wanita itu, Yun Leng, yang duduk di kursi pemimpin sesepuh, mengencangkan tinjunya sedikit dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Melihat tatapan Yun Leng, orang bisa melihat seorang wanita mengenakan jubah putih bulan duduk di kepala meja. Ada amarah samar saat ini hadir di wajah anggun, cantik yang mengandung bangsawan. Mendengar cara Yun Leng menyapa, orang ini secara mengesankan adalah pemimpin sekte Mystic Cloud saat ini, Yun Yun. Beberapa dari kalian pergi ke kota Wutan, kan?
Yun Yun mendengus dingin. Yun Leng tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang lainnya di meja rapat. Melihat ekspresi mereka, yang berisi senyuman pahit, dia yang tidak memiliki harapan untuk melarikan diri hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin sekte, Xiao Yan sangat merusak reputasi Mystic Cloud sekte kami. Jika kita melepaskannya dengan mudah, bukankah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa ada orang yang dapat menginjak Mystic Cloud Sect kita di masa depan? Apalagi, dia tidak bisa lepas terkait dengan kematian Mu Cheng. Secara logis, tidak berlebihan baginya untuk ditempatkan di daftar nama untuk Mystic Cloud Sect untuk memburu dan membunuh. Yun Leng berusaha membela diri. Perselisihan kami dengan Xiao Yan di masa lalu telah berakhir sepenuhnya setelah perjanjian 3 tahun. Dengan secara pribadi membawa orang ke klan Xiao seperti ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa sekte Mystic Cloud kami memiliki sedikit toleransi. Siapa yang akan mempercayai kami di masa depan? Yun Yun tanpa daya menggelengkan kepalanya dan segera berkata dengan suara yang dalam setelah melirik Nalan Yanran di sampingnya yang ekspresinya sedikit menggelap saat mendengar nama ini. Lagi pula, menurutmu aku tidak menyadari bahwa tindakanmu kali ini sebagian besar. Karena dendam pribadimu, saya khawatir kematian Mo Cheng hanyalah alasan. Hubungan Mo Cheng denganmu bahkan tidak terlalu bagus untuk memulai. Petik 2. Wajah lama Yun Leng berubah antara hijau dan putih setelah mendengar Yun Yun menegurnya. Namun, dia tidak berani memotongnya. Dia segera beralih untuk menatap ke arah Yun San, yang matanya tertutup seolah-olah dia sedang tidur nyenyak, memohon untuk diselamatkan dari topik kota hutan ini. Anda tidak perlu melihat saya. Menurut aturan sekte, Yun Yun adalah pemimpin sekte saat ini. Bahkan aku hanya bisa menuruti kata-katanya. Meskipun matanya tertutup, Yun San tampaknya tahu apa yang dipikirkan Yun Leng dan membuka mulutnya, berbicara dengan nada hambar. Mendengar ini, Yun Leng hanya bisa menjadi benar-benar diam. Pemimpin sekte, tetua pertama juga memikirkan sekte itu. Selain itu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klan Xiao dalam perjalanannya ke kota Wutan kali ini. Dia hanya merusak beberapa bangunan. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, dia juga penatua pertama dari Mystic Cloud Sect kami. Jika kita membiarkan dia merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada klan kecil, bukankah itu akan semakin melemahkan reputasi sekte kita? Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun di klan Xiao yang mengenali tetua pertama, yang menyembunyikan identitasnya, kita harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkan masalah ini berlalu. Paling-paling, kita bisa memberi klan Xiao beberapa kompensasi di masa depan. Seorang elder berdiri dan tersenyum saat dia merapikan semuanya. Kamu sudah melupakan Xiao Yan, bukan? Bukankah kalian semua sudah cukup bermain selama lelucon Mystic Cloud Sect beberapa hari yang lalu? Xiao Yan itu tidak bodoh. Cepat atau lambat, dia akan mencurigai Mystic Cloud Sect. Mengingat karakternya, menurut Anda apakah dia akan menelan penghinaan? Ratu Medusa, dengan orang kuat yang mendukungnya, bahkan guru tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya, bukan? Yun Yun mengerutkan kening, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Yun Yun yang sedikit dingin, tetua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya saat dia duduk kembali. Lalu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte? Jangan bilang kalau kamu akan menyerahkanku pada Xiao Yan untuk melampiaskan amarahnya. Yun Leng juga sedikit marah setelah dimarahi. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kami tidak akan sampai menyerahkanmu. Bahkan jika kami menyerahkanmu, Xiao Yan atau Xiao Klan tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya. Tapi Anda tidak boleh lega. Hukuman dari dalam sekte tidak bisa dihindari. Yun Yun menatap samar-samar ke arah Yun Leng sebelum melanjutkan, untung kamu tidak membuat terlalu banyak masalah kali ini. Setelah beberapa hari, saya akan mengirim seseorang ke klan Xiao untuk menyelaraskan segalanya. Saya pikir Xiao Yan tidak akan berani menyinggung Mystic Cloud Sekte terutama di dalam kekaisaran Jiama, bahkan jika Ratu Medusa mendukungnya. Petik 2. Yun Leng diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Meskipun hukuman dalam sekte itu cukup parah, kemungkinan orang-orang di kantor hukuman tidak akan berani berlebihan mengingat posisi dan hubungannya dalam sekte Mystic Cloud. Kami akan membiarkan masalah ini beristirahat di sini. Yun Yun melambaikan tangannya dan berdiri. Tatapannya membawa ketegasan saat menyapu aula. Dia berkata, saya akan mengulangi ini sekali lagi. Lelucon itu sudah berakhir. Tidak ada gunanya menyinggung Xiao Yan hanya karena Mo Cheng. Petik 2. Iya, semua tetua menganggukkan kepala dan menanggapi setelah mendengar ini. Yun Yun menghela nafas dengan lembut. Dia baru saja akan memecat semua orang ketika dia menyadari bahwa ekspresi Yun San di sampingnya tiba-tiba berubah. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ki yang kuat dan menakutkan mengejutkan seluruh aula. Guru, apa yang terjadi? Yun Yun tertegun saat dia buru-buru bertanya. Kami ingin masalah ini berakhir seperti ini. Sayangnya, dia tidak setuju. Ekspresi Yun San sedikit gelap dan serius. Tatapannya melihat jauh ke arah langit di luar aula besar. Tidak lama setelah suara Yun San jatuh, tangisan sedingin es yang mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan jatuh dari langit seperti guntur yang marah. Itu segera dan dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Anjing tua Yun Leng, pergilah ke sini untuk mati.
Battle Through the Heavens, Chapter 362. Chapter 362, Yao Yan, Yunzi. Jeritan sedingin es seperti guntur marah menyelimuti seluruh gunung. Semua murid di Misty Cloud Sekte mengangkat kepala mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke langit biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang tebal meluap dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam yang bertanggung jawab. Xiao Yan, mengapa dia kembali? Ketika beberapa orang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam itu, banyak suara terkejut segera dan berulang kali terdengar dari dalam Misty Cloud Sect. Pemuda ini yang telah membalikkan Misty Cloud Sekte beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid Misty Cloud Sekte dengan kuat mengingat nama ini. Tatapan gelap dan dingin Xiao Yan perlahan menyapu seluruh Misty Cloud Sekte di bawah. Akhirnya, itu berhenti di aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi amarah tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya, itu tergantung di langit dan raungan marah bergema di seluruh langit. Xiao Yan, kamu sebenarnya kasar ini. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah hijau Yun Leng yang tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa Suan berat dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir. Dengan suara yang kental, dia berkata, bajingan tua. Bahkan jika Yun San ingin melindungimu hari ini, aku masih akan mengambil nyawamu. Petik 2. Ah, nada yang sangat arogan. Secara kebetulan, saya juga mencari Anda. Hari ini, saya pikir Anda harus tetap di Misty Cloud Sect. Yun Leng tertawa dingin. Dia mengatupkan giginya dan dengan marah menjawab. Memiliki namanya secara langsung diancam dan dikutuk oleh orang yang telah menyerang sekte mereka ini benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. Yun Leng, diam. Teriakan dingin yang jelas tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar teriakan ini, murid Misty Cloud Sekte di bawah membungkukkan tubuh mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yun Leng hanya bisa menjabat tangannya dengan kasar dan mundur selangkah. Beberapa lampu putih bersinar di cakrawala. Segera, beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan. Sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Rambut di kepalanya diatur dalam bentuk burung phoenix, memunculkan wajah cantik itu. Kebangsawanannya mengandung martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti sejenak pada Yun San sebelum beralih ke wanita berjubah bulan, yang berada di tengah. Baginya untuk bisa dengan sengaja memarahi Yun Leng, yang merupakan tetua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Dalam Misty Cloud Sekte, selain Yun San yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun Yun, yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiao Yan bergerak ke atas. Itu akhirnya berhenti di wajah cantik anggun dan mulia itu. Kedua tatapan itu berinteraksi dan sejenak bingung. Segera, mereka tiba-tiba menjadi membosankan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunzi, Yao Yan. Di udara yang sunyi, dua suara terkejut yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dan pemimpin sekte Misty Cloud, Yun Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka berdua terkejut. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Yunzi, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik itu, yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menarik napas dingin yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya bergetar sedikit karena marah, aku khawatir akan lebih tepat memanggilmu pemimpin sekte Misty Cloud Sekte, Yun Yun, bukan. Kamu, murid-murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak pasti. Yun Yun tertawa, saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang disebutkan Yan Ran sebenarnya adalah Anda. Yun Er, apakah kamu kenal dengan Xiao Yan? Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yun Leng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yun San mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan untuk menyela. Ah, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun, dia juga menyembunyikan nama aslinya, oleh karena itu, Yun Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiao Yan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Yun Yun Daren adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Saya hanyalah seorang anak kecil tanpa nama, bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yun Zi dan bukan Yun Yun. TL, Daren, digunakan untuk menyebut seseorang dengan hormat, seorang pejabat dengan peringkat yang lebih tinggi. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi ejekan diri. Kata-katanya menyebabkan Yun Yun samar-samar memiliki perasaan sedih di dalam hatinya. Tangan di balik lengan bajunya juga menegang. Tingkat kekuatan yang digunakan sebenarnya menyebabkan tulang jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yun San bolak-balik antara Xiao Yan dan Yun Yun. Kerutan di dahinya menjadi lebih dalam.
Dia bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Mystic Cloud Sect saya kali ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan tetua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami mudah ditindas? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ingin menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemek lembut untuk diremas, Anda datang ke tempat yang salah. Yun San melirik Ratu Medusa di belakang Xiao Yan dan berteriak dengan suara yang dalam. Ada sedikit amarah dalam teriakannya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun Yun menuju Yun San. Dia dengan dingin tertawa, "Pemimpin Sekte Yun San, saya khawatir Anda harus bertanya pada tetua pertama Yun Leng tentang alasan saya datang ke Sekte Awan Berkabut, bukan?" Ekspresi Yun San berubah sedikit. Dia dengan kasar memotong mata Yun Leng sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini, tindakan Yun Leng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Mystic Cloud Sect untuk memberi kompensasi kepada klan Anda atas apa yang telah rusak. Baiklah, jika kamu datang karena masalah itu, kamu bisa pergi." Petik 2. Haha, Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Dia segera dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh yang biadab dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan, yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa keras, tiba-tiba mengangkatnya. Wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. "Yun San, aku hanya berbicara kepadamu dengan sopan karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, apakah Anda benar-benar cuek atau berpura-pura cuek? Apa menurutmu anjing tua Yun Leng datang ke klan Xiaoku hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiaoku hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini dapat sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan atau kompensasi biasa oleh Anda?" Petik 2. Ekspresi beberapa orang di langit berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yun San dan Yun Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Leng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka. Memang benar Yun Leng sedikit berlebihan dalam hal ini. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Sekte Mystic Cloud saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menyetujui mereka, kata Yun San dengan tegas. Kali ini, nadanya sedikit lebih lembut mungkin karena pihaknya salah. Kompensasi. Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. TL, yang Anda tahu adalah kompensasi sama dengan Anda tidak tahu apa-apa lagi, itu bukan solusi yang tepat. Mendengar penghinaan yang sangat belak-belakan ini, semua anggota Mystic Cloud Sekte, termasuk Yun San sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan seperti itu? Setelah merasa sedikit pusing, amarah melonjak. Ekspresi Yun San juga menjadi gelap dan serius. Anjing tua yang Yun Leng kejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia belum kembali, dan kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan Mystic Cloud Sekte bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya ini. Awalnya, hilangnya Xiao Zhan telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yun Zi, hatinya menjadi sedikit lebih resah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong yang telah diucapkan Yun San, hati Xiao Yan, yang sudah memendam niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya, akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu, Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya sambil menatap Xiao Yan yang menjadi semakin liar. Lalu apakah maksud Anda bahwa kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao itu dibuat-buat? Untuk mengalihkan Yun Leng, ketiga anjing tua itu, ayahku meninggalkan kota Wu Tan seorang diri. Yun Leng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini, ayah saya tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Mystic Cloud Sect untuk menyelesaikan akun ini, siapa yang akan saya temukan? Wei Hao, katakan padaku. Ekspresi Xiao Yan sangat ganas saat dia meraung pada Yun Yun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa orang. Berbicara secara logis, Yun Yun akan segera menjadi marah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, dia tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang di depannya ini. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng. Dia dengan marah berkata, Yun Leng, beri saya penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Jika tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda menyerahkan sementara posisi penatua pertama. Petik 2. Pemimpin sekte, saya tidak menyakiti ayahnya. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yun Leng saat dia buru-buru berkata, dulu, kami memang mengejar. Namun, ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, meskipun kami telah mencari di wilayah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya. Petik 2. Tiba-tiba menghilang. Yun Yun mengernyitkan alisnya sedikit,
mengatupkan giginya dan memarahi, kekuatan Xiao Zhan hanya sekelas Dadoshi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua dengan 1 Dou Wang dan 2 Dou Lings? Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Petik 2. Saya juga cuek tentang ini. Tapi kenyataannya seperti itu. Jika pemimpin sekte tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yun Lei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya tidak berbohong sehubungan dengan masalah ini. Yun Leng tersenyum pahit dan berkata. Yun Yun dan Yun San saling bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan saksama. Bahkan jika mereka mempercayai kata-kata Yun Leng, Xiao Yan pasti tidak akan mau membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Keduanya mengangkat kepala dan benar-benar melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Tatapan Xiao Yan menatap Yun Leng dengan cara yang gelap dan dingin. Kemarahan yang meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong dari pihak lain. Dia menghirup udara dingin yang dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Suan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya dengan lembut terulur dan nyala api berwarna hijau melingkar ke atas di depan tatapan semua orang. Jika Anda tidak menyerahkan orang itu hari ini, saya akan menghancurkan tempat ini. Xiao Yan menatap nyala api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap memantulkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, mengandung niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiao Yan, beri aku waktu beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika benar seperti yang dikatakan Yun Leng, seharusnya nyawa ayahmu tidak dalam bahaya. Yun Yun buru-buru menjawab setelah melihat Xiao Yan menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu. Saya tidak lagi mempercayai orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut berkibar di tangannya. Hari ini, aku menginginkan nyawa anjing tua itu, Yun Leng. Xiao Yan, Yun Leng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk mengambil nyawanya hanya karena ini? Yun San berkata dengan suara yang dalam, selain itu, bahkan jika kamu mendapat bantuan dari Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membunuh Yun Leng, bukan? Saya tidak akan mempermasalahkan masalah ini hari ini. Meninggalkan. Xiao Yan menatap Yun San yang melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat. Dengan goyangan tangannya, nyala api putih yang tebal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini, api surgawi. Mata semua orang yang hadir menciut tiba-tiba saat mereka melihat kobaran api putih yang tebal. Yun San, ini adalah sesuatu yang kau paksa aku lakukan. Xiao Yan menatap dua api berwarna berbeda di tangannya dan dengan lembut bergumam. Tangannya berhenti sejenak. Segera, mereka mulai bergerak perlahan ke arah satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Mystic Cloud Sect, beberapa cahaya yang mengalir tiba-tiba berkedip. Mereka segera berhenti di pohon besar. Ketika pandangan mereka menyapu ke arah dua jenis, api surgawi, di tangan Xiao Yan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk. Surga, orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud sepenuhnya? Bagaimana para idiot dari Mystic Cloud Sect memprovokasi dia sampai titik ini? Petik 2. Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tercengang saat dia melihat api hijau dan putih bergerak mendekat satu sama lain. Suaranya hampir tumpul saat dia bergumam. Battle Through the Heavens, Chapter 363. Chapter 363, Membunuh Yun Leng. Semua orang di dalam Mystic Cloud Sekte mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan api hijau dan putih di atas tangan Xiao Yan, yang perlahan mendekat. Pada saat ini, bahkan para murid, yang kekuatannya lemah, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai seorang Douzong, Yun San pertama kali merasakan ketidaknyamanan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan mengabaikan ucapannya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, menatap dua api berwarna berbeda dengan saksama. Saat dua api yang berbeda mulai bergabung, jarak antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan seperti guntur yang teredam dipancarkan dari dalam mereka, mengejutkan jiwa mereka yang menonton. Di belakang Xiao Yan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan mantan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh, Heaven Swallowing Python, di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiao Yan. Angry Buddha Lotus Flame, ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua, api surgawi, yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu, api inti teratai hijau, yang telah menyiksanya sampai dia hampir tidak hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis, api surgawi, yang berbeda. Hentikan dia. Saat dia melihat keributan yang ditularkan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yun San berangsur-angsur menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya jika kedua api itu bergabung. Segera,
dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa orang lainnya, yang sudah menunggu, segera mengepakkan sayap Doki di punggung mereka. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengelilinginya saat mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Saat dia mundur, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Banyak nyala api hijau putih yang berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali berkedip dan mengejar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Meskipun kecepatan sayap awan ungu Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sayap Doki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan licik setiap kali dia akan dikelilingi dengan tangkas mengelak serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama waktu mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao Yan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih menyelimuti satu sama lain, seperti sekumpulan api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari ditangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Sama seperti Yun San berencana untuk menangkap Xiao Yan sekaligus, sosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, The Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dado si belaka, dan pada akhirnya, bahkan kamu perlu mengambil tindakan. Bukankah ini terlalu memalukan? Petik 2. Ratu Medusa, jangan mengira aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini, jelas bahwa Xiao Yan telah menemukan masalah dengan Sekte Mystic Cloud saya. Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal-hal yang bukan urusan Anda. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yun San menatap Ratu Medusa yang menghalangi dia, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika Anda tertarik, saya dengan senang hati menemani Anda mencoba serangan saya. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa memberikan senyuman manis saat dia berkata. Sebenarnya ada semangat dalam pupilnya. Wajah Yun San berkedut sedikit. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun Yun, Yun hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak bergabung. Aku akan menahan Ratu Medusa. Petik 2. Ini, Yun Yun terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apapun. Yun apa yang kamu lakukan? Benda di tangan Xiao Yan terlalu menakutkan. Jika dia melemparkannya ke Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sekte pasti akan mati atau terluka parah. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yun San mulai sedikit tertegun saat melihat Yun Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan perkataannya. Segera, dia menjerit keras. Ya guru. Ekspresi Yun Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah, dia mengatupkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya dengan lembut mengepak dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yun San akhirnya menghela nafas lega saat melihat gerakan Yun Yun. Dia menoleh dan menatap dingin Ratu Medusa saat dia berkata, bahkan tanpa aku berakting, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yun San tertawa dingin. Dia menoleh dan menelusuri pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap tajam ke titik di antara tangan Xiao Yan. Saat kedua jenis api itu bergabung bersama, energi menakutkan yang bahkan Yun San perlu anggap serius perlahan-lahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia dengan sempit dan berbahaya menghindari pukulan Yun Leng berkali-kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas di sudut matanya. Ia melihat Yun Yun muncul di hadapannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan halus. Pada saat ini, tangannya langsung menembak secara eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, bola api yang dengan susah payah dia gabungkan kemungkinan besar akan runtuh di tempat jika akan mengenai. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan, api surgawi, tiba-tiba terangkat lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk bertemu dengan telapak tangan Yun Yun.
Yun Yun kaget saat melihat Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam ke mata hitam gelap yang seperti tinta. Saat telapak tangan bersentuhan dengan dada mantan, hatinya tanpa sadar melunak. Dengan desahan lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak di dekat dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah Anda membalik masalah sampai menjadi sekaku ini? Suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah mistik Cloud Sect Anda yang telah bertindak terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yunleng. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang sambil tertawa dingin. Tapi murid dari mistik Cloud Sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun Yun terletak di dekat bahu Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Sepertinya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yunleng masuk ke klan Xiaoku, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiaoku yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang padaku bahwa mereka tidak bersalah. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berkata dengan marah. Ah! Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit, kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda sudah tenang dulu sebelum melanjutkan pembahasan. Namun, benda di tanganmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan tahun lalu. Saat dia menatap wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang terulur dengan keras, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Rona merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat apapun. Saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, memanfaatkan saat Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik, Yun Yun juga pulih tepat saat Xiao Yan mundur. Wajahnya masih memerah dengan warna merah yang memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiao Yan yang terbang mundur. Namun, pucat perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa dua api berwarna itu telah menyatu sepenuhnya saat ini. Ular api menembak ke segala arah saat mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar menciptakannya? Ah, waktunya cepat dan mundur. Kali ini, Misty Cloud Sect akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang di tangan Xiao Yan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiao Yan dengan tergesa-gesa bergoyang. Sesaat kemudian, bola api itu tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang, dan teratai api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan meringkuk dari dalam bola api. Setelah itu digantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Bajingan ini Yunleng. Yun San tercengang saat dia melihat teratai api hijau putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari teratai api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yunleng dengan satu tamparan. Mengapa dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia anggap merepotkan. Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga menunjukkan keterkejutan saat dia bergumam. Wajah Xiao Yan mengandung ekspresi fanatik saat tatapannya menatap tajam ke teratai api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengatupkan giginya dan menahannya. Memalingkan kepalanya tiba-tiba, Xiao Yan mengarahkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yunleng di bawah. Hati Yunleng bergetar saat melihat Xiao Yan menatapnya. Saat ini dia juga dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Seketika, keringat dingin berulang kali mengucur dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bajingan tua, pergi dan mati. Xiao Yan meludah saat dia menyeringai dengan keras. Matanya merah padam saat dia meraung dengan marah. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Betulkah? Ini benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yunleng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Tubuhnya dengan sigap turun saat dia berteriak dengan tajam. Xiao Yan, tidak. Wajah cantik Yun Yun menjadi pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiao Yan menatap wajah cantik Yun Yun. Kepahitan mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan bangkit. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang melesat secara eksplosif ke arah Yunleng di bawah, yang mencoba melarikan diri.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa karena membawa kekuatan penghancur, menembus udara di kejauhan, dan dengan cepat mengejar Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Hah! Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat teriakan itu jatuh, teratai api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Pada saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Misty Cloud Sect. Battle Through the Heavens, Chapter 364. Chapter 364, Situasi Hidup dan Mati. Ledakan yang keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak gunung awan berkabut tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, Misty Cloud Mountain mulai bergetar hebat. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung, dan mulai menyebar seperti api. Bebatuan gunung berguling dan pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan hari kiamat. Gelombang api yang bergolak membentuk bentuk teratai api yang sangat besar di puncak Misty Cloud Mountain. Seseorang bahkan bisa melihatnya dengan jelas dalam radius 50 km dari gunung. Banyak orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan teratai api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meski jarak mereka sangat jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Angry Buddha Lotus Flame, yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak Misty Cloud Mountain, sosok Hai Bodong dan yang lainnya berkelebat dan muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan rasa tenggorokan mereka menjadi kering. Kekuatan semacam ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Rasa shock di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa Dadosi benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar-debar. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, anak muda bernama Xiao Yan ini, tampaknya dia akan membuat mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang dia tunjukkan saat ini telah memberi mereka kejutan yang parah. Saat memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasakan iba dan penyesalan di dalam hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang diperlihatkan Xiao Yan, dia sebenarnya bernilai sebesar makhluk sebesar ini yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Misty Cloud Sect karena Xiao Yan, itu sangat berharga. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas pelan dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Misty Cloud Sect? Menurut karakter Xiao Yan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap tajam ke tempat teratai api bermekaran. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan, Angry Buddha Lotus Flame, benar-benar menakutkan. Apalagi membunuh Yun Leng tidak sulit. Namun yang paling penting tetaplah Yun San. Hai Bodong dengan jelas mengetahui bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak turun tangan dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri akan dikejutkan sampai mati oleh gelombang sisa Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun San saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiao Yan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun Yun masih ada. Kesulitan meningkat beberapa kali lagi. Anak kecil, kali ini, kamu terlalu sembrono. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana teratai api perlahan menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan diaglomerasi di puncak Misty Cloud Mountain di mana gunung itu bergetar dan tanahnya bergetar. Di sanalah teratai api bermekaran. Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan seorang Dou Huang akan mengalami kesulitan sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi Misty Cloud Mountain akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di depan mata. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya telah mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menghilang dan tanah terbuka yang sangat besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retakan tersebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang awalnya menjulang tinggi di dekat lapangan telah runtuh. Tugu batu yang berdiri di tengah lapangan terbuka itu juga diledakkan hingga tinggal sepotong kecil saja yang masih dimasukkan ke permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya pecah menjadi bubuk oleh kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada erangan dari murid Misty Cloud Sekte yang berulang kali terdengar dari tanah terbuka. Tentu saja,
Kekuatan penghancur yang diciptakan oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang mekar sempurna secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api menciptakan terlalu banyak kerusakan adalah penghalang energi berbentuk mangkuk terbalik yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar secara langsung melilit seluruh perimeter Misty Cloud Mountain Peak. Dari riak seperti air yang beredar di sekitarnya, bahkan Do Huang yang kuat pun akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika memang begitu, energi sisa yang menembusnya ketika teratai api meledak masih mampu menghancurkan Misty Cloud Sect sampai benar-benar berantakan. Saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang berada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hangus hitam. Napas Xiao Yan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi yang sangat besar. Akhirnya, ekspresinya menjadi gelap saat tatapannya berhenti pada Yun San, yang tertahan di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi yang memblokir Angry Buddha Lotus Flame ini adalah perbuatannya. Tentu saja, Yun San mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia juga telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan nafasnya, ekspresi Yun San sudah benar-benar gelap. Kemarahan dengan cepat muncul di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yun San. Akhirnya, berhenti di sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yun San. Dia kaget dan senyum dingin segera merembes dari sudut mulutnya. Orang yang digendong Yun San jelas adalah Yun Leng, yang pertama menerima serangan teratai api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan pernapasannya yang semakin lemah, jelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rasa pusing yang intens tiba-tiba melonjak di kepala Xiao Yan. Tubuhnya bergoyang sedikit saat dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yun Leng sudah meninggal. Karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah Xiao Yan. Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Misty Cloud Sect saya ke keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yun San perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu ada gunung berapi yang akan meletus. Yun San menunduk dan melihat Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sejenak sebelum melemparkannya ke arah beberapa sesepuh di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, pergi dan tangkap Penatua Gu He untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia dapat bertahan hidup. Kedua sesepuh dengan tangkas menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun San dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya mengandung niat membunuh dan kemarahan saat itu bergema tanpa henti di seluruh Misty Cloud Mountain. Xiao Yan telah menghancurkan sekte kami, membunuh sesepuh kami. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte generasi ke-8 dari Misty Cloud Sekte, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar dicari dari Misty Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus dibasuh oleh darahnya. Petik 2. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tercengang untuk waktu yang lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Masalah ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga berangsur-angsur menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan wajah tenang Yun San. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir untuk mundur dengan cepat. Karena kamu berani datang ke Misty Cloud Sekte untuk membunuh Yun Leng dengan paksa, kamu juga harus bersiap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, diriku yang dulu pasti akan membuatmu tinggal di Misty Cloud Sect selamanya. Mata Yun San tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempatnya. Kulit di tubuh Xiao Yan terasa dingin saat Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang mundur dengan cepat. Segera, dia membalikkan tubuhnya dengan paksa dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, sebuah tangan keriput muncul entah dari mana dari tempat dia pindah beberapa saat sebelumnya. Itu dengan keras menghancurkan ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak energi melingkar tercipta. Indra Anda cukup baik, tapi tidak cukup baik. Suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Sesaat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan kejang sampai dia menderita luka dalam. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat dia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat.
Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiaoyan, bayangan tiba-tiba melintas. Tangan halus seperti giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiaoyan, yang menerima serangan dengan kekuatan ini, tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Sudah saya katakan, tak ada gunanya meski Ratu Medusa melindungimu hari ini. Bahu Yun San sedikit gemetar. Dia melepaskan kekuatannya dan menatap Ratu Medusa yang muncul di depan Xiaoyan dengan cara yang sangat dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan yang tidak jauh di belakang. Klon yang memiliki kekuatan tubuh utama, ya. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menciut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan di belakang memiliki energi yang sangat besar. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh asli Yun San secara aneh muncul kembali di depannya, dengan kuat menghalangi kemajuannya. Saat keduanya bentrok, kedua bayangan itu sudah menyusul Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan dikumpulkan di tangan mereka saat mereka segera menghancurkan dada Xiaoyan dengan keras. Cermin es Suan. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dan cermin es yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan. Bang! Tinju itu dengan keras menghantam cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiaoyan, cepat pergi. Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiaoyan. Kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiaoyan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan setelah itu tampaknya memiliki kecerdasan Yun San. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka segera menjadi dingin saat mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi dua es tajam yang berputar dengan cepat. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju menuju dua bayangan belakang. Nyah! Salah satu bayangan di belakang berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi gelap dan dingin. Kekuatan menakutkan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak tangan energi besar yang berukuran puluhan kaki muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum menghancurkan dengan kejam ke bawah. Sidik jari angin besar. Bang! Pada saat sidik jari energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung di dalam telapak energi terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Sidik tangan energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Terangan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa dua bayangan aneh dari Yun San ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dibanting dengan keras ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua bayangan itu menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi menyusul Xiaoyan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat dia mengamati dua bayangan yang sekali lagi berhasil menyusul Xiaoyan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang disiapkan. Mereka segera mengeluarkan teriakan nyaring dan mereka dengan ganas menabrak Xiaoyan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiaoyan untuk lolos dari kematian jika dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiaoyan ditekan sampai menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan itu membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiaoyan di dalamnya. Itu seperti langit dan bumi datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini adalah setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kelopak mata Xiaoyan berangsur-angsur bertambah berat. Mereka berkedip perlahan dan kegelapan dengan tenang melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dirinya. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf. Xiaoyan tersenyum pahit saat dia dengan lembut bergumam. Keke, anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Suara tua tiba-tiba dan samar-samar terdengar di kegelapan. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiaoyan yang sedingin es dan tanpa harapan tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Biarkan guru lamamu mengambil alih dari sini.
Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba muncul dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Pupil hitam yang awalnya gelap telah diganti dengan satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Battle Through the Heavens, Chapter 365. Chapter 365, Gerbang Kehidupan dan Kematian. Di langit yang jauh, dua bayangan Yun San mengayunkan tinju mereka yang berisi kekuatan mengerikan yang menyebabkan orang merasa ngeri, dan menghantam dengan keras ke arah kepala Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari bencana ini, riak yang mengandung kekuatan yang mendasari yang agung melonjak secara eksplosif keluar di langit dengan Xiao Yan sebagai pusat gempa. Kemanapun kekuatan berlalu, orang bisa melihat bahwa dua bayangan belakang klon, yang bahkan sulit ditahan oleh Hai Bodong, tiba-tiba membeku. Segera, suara teredam dikeluarkan dan mereka meledak dengan ledakan di depan banyak tatapan tumpul di bawah. Wajah semua orang benar-benar kusam saat mereka menyaksikan dua bayangan yang meledak menjadi ketiadaan di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya, yang tidak jauh, juga merasa seperti mereka tidak dapat memulihkan fokus mereka. Sebagai orang-orang dengan level Do Huang, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari dua bayangan setelahnya. Mereka bukanlah semacam bayangan ilusi. Sebaliknya, mereka adalah tubuh energi nyata yang Yun San telah gunakan beberapa teknik rahasia untuk dipanggil. Terus terang, hanya dua bayangan ini yang mungkin setara dengan dua Do Huang yang kuat. Tentu saja, ini hanya berbicara berdasarkan tingkat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Do Huang yang asli harus menghadapi dua bayangan setelahnya, itu mungkin sangat merepotkan, tetapi itu juga tidak akan sesulit menghadapi dua Do Huang. Lagi pula, Afterimages pada akhirnya, Afterimages. Kemampuan mereka untuk menahan serangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Do Huang yang sebenarnya. Jika bukan karena Hai Bodong yang dirugikan karena tidak siap sebelumnya, dia tidak akan dipaksa kembali pada pertemuan pertama. Kekuatan ini, Hai Bodong, yang tertahan di udara, menatap Xiao Yan yang mengambang di langit dengan cara tertegun. Dia merasakan energi tak terbatas yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Apa yang terjadi? Kekuatan Xiao Yan tampaknya tiba-tiba melonjak selama beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama saat dia berkata dengan kaget. Ini aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dariku. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang hampir mati rasa. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi Xiao Yan berada. Matanya berkedip. Tangan halusnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam menutupi bibir merahnya yang melebar. Di tanah terbuka yang benar-benar berantakan, para murid dari Misty Cloud Sekte juga menatap langit dengan bodoh. Meskipun mereka tidak jelas seberapa kuat dua bayangan belakang yang dipanggil Yun San, mengingat kemampuan mereka, mereka masih bisa mengumpulkan beberapa ide dari tabrakan seperti kilat antara dua bayangan setelah dan Hai Bodong sebelumnya. Namun, bayangan yang kuat yang bahkan sulit ditahan oleh Do Huang yang kuat sebenarnya dihancurkan menjadi ketiadaan oleh Xiao Yan, yang hanya seorang dadosi. Ini benar-benar pukulan bagi murid-murid Misty Cloud Sekte ini, yang selalu memandang Yun San sebagai dewa di dalam hati mereka. Seluruh Misty Cloud Sekte telah turun menjadi kusam dan syok karena letusan dari Xiao Yan saat ini. Ketika bayangan menghilang, Yun San, yang merupakan tubuh aslinya segera merasakannya. Dia dengan cepat melepaskan keterikatan Ratu Medusa dan menyaksikan Xiao Yan, yang berada di jarak dekat, dengan ekspresi muram. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf lain. Karena Anda bisa mengatasinya, saya benar-benar juga terlalu malas untuk bertindak. Kekuatan spiritual saya saat ini tidak dapat bertahan lama. Murid Ratu Medusa juga dikejutkan oleh kekuatan agung yang melonjak. Dia berbalik dan melihat Xiao Yan saat dia berkata dengan suara lembut dan terkejut. Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di langit secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu benar-benar ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh menyapu Yun San dengan sepasang mata yang diselimuti oleh api berwarna hijau dan putih. Suaranya yang samar seperti guntur tertahan yang terdengar dari kaki langit, pemimpin Sekte Misty Cloud hanyalah sebatas itu. Saya ingin pergi hari ini. Sekte Misty Cloud Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Petik 2. Ekspresi Yun San menjadi sedikit suram. Kekuatan yang tidak kalah dengan apa yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya perlahan meluap dari tubuh Yun San. Langkah kakinya dengan lembut menginjak udara kosong dan segera melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku benar-benar meremehkanmu. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan di dalam tubuh Anda. Tidak heran Anda selalu tidak perlu takut. Namun, saya pikir kekuatan ini bukanlah sesuatu yang benar-benar milik Anda, bukan?
Petik 2. Dengan pengalaman Yun San, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiao Yan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat menandingi Dou Zong yang kuat ketika dia tidak bahkan berusia 20 tahun. Oleh karena itu, dengan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya, dia telah mengatakan beberapa petunjuk tentang kekuatan Xiao Yan. Terlepas dari siapa pemilik kekuatan ini, paling tidak, itu memungkinkan saya untuk mengontrolnya seperti tangan saya. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Api putih tebal melonjak keluar dan segera berputar dan melompat dengan gesit ke jari-jarinya, seperti sihir elf. Menggunakan item eksternal untuk meningkatkan kekuatan Anda secara paksa hanyalah sementara. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yun San dengan dingin tertawa, terlepas dari seberapa kuat Anda, jika saya membiarkan Anda berhasil pergi setelah Anda membunuh seorang tetua dari sekte saya, wajah apa yang akan dimiliki oleh Misty Cloud sekte saya untuk terus berdiri di Kekaisaran Magia? Kamu bisa mencoba. Wajah Xiao Yan ditutupi dengan ketidakpedulian. Tidak ada sedikit pun fluktuasi karena kata-kata Yun San. Dia mengangkat matanya dan api berwarna putih di tangannya tiba-tiba melonjak. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa pergi, ketika aku, Yun San, ingin menahan mereka. Mata Yun San sedingin es. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangannya, udara di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang angin liar menggumpal di sekujur tubuhnya. Saat angin liar berwarna hijau pucat ini berkumpul, cahaya berwarna putih yang menusuk mata tiba-tiba dan anehnya muncul di suatu tempat di sekitar ujung jarinya. Hei, kamu telah membuli muridku. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menahan saya meskipun kekuatan saya hanya sekitar 20 hingga 30% dari puncak saya. Alis Xiao Yan berkedut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya berwarna putih di jari Yun San yang sebagian terlihat. Tampaknya telah merasakan pertempuran besar yang menakutkan yang akan meletus di langit. Murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah dengan tergesa-gesa melarikan diri di balik beberapa batu besar. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga dengan cepat mundur untuk beberapa jarak demi alasan keamanan. Dalam pertarungan di level ini, bahkan gelombang energi sisa sangat menakutkan. Jika mereka diseret, mereka akan benar-benar kurang beruntung. Yun Yun mengangkat kepalanya dan memperhatikan dua orang yang saling berlawanan. Kecemasan tanpa sadar muncul di wajahnya yang cantik. Kebenaran Xiao Yan sebagai Yao Yan langsung menghancurkan ketenangannya yang biasa. Emosi yang kacau menyelimuti hatinya, menyebabkan dia lupa untuk memimpin murid-murid Misty Cloud Sekte yang sedang kacau. Guru, apakah Anda tahu Xiao Yan? Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Yun Yun. Dia terkejut ketika dia menoleh untuk melihat siapa itu, hanya untuk menemukan Nalan Yanran menggigit bibirnya. Mata Nalan Yanran yang rusak dan gelap itu menatap langsung ke arahnya. Ketika dia melihat Nalan Yanran saat ini, tatapan Yun Yun tiba-tiba dan tanpa sadar mulai melayang dan menghindar. Namun, yang terakhir adalah pemimpin sekte. Setelah hatinya kacau untuk sementara waktu, dia dengan paksa menekan beberapa emosinya. Sambil tersenyum, dia menepuk bahu Nalan Yanran dan dengan lembut berkata, saya telah bertemu dengannya beberapa kali. Namun, dia kemudian menggunakan nama lain. Selain itu, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan karenanya, tidak mengenalinya. Inilah mengapa saya merasa sangat terkejut ketika saya melihatnya sebelumnya. Petik 2. Dia benar-benar suka menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain. Nalan Yanran berkata dengan pahit. Pria yang merupakan orang pertama yang membuatnya merasakan kekaguman dari seseorang dari kelompok usia yang sama serta beberapa perasaan pria dan wanita sebenarnya adalah orang yang menyamar ini. Pukulan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan perjanjian 3 tahunnya. Mendengar ini, Yun Yun menganggukkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama. Dia mendesah. Tiba-tiba, dia melihat tatapan Nalan Yanran saat yang terakhir mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Xiao Yan. Dia sedikit tertegun, sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, Yanran, jangan bilang bahwa kamu telah jatuh cinta padanya. Wajah cantik Nalan Yanran terkejut. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan panik. Tatapannya mengelak saat dia dengan paksa tertawa, Guru, bagaimana ini mungkin? Dia adalah orang yang paling kubenci. Petik 2. Yun Yun hanya menatap wajah cantik yang sedang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berbicara. Setelah Yun Yun menatap sebentar, kemerahan tiba-tiba muncul di mata cantik Nalan Yanran. Yang terakhir tiba-tiba menerkam ke dada Yun Yun. Keluhan yang ada di hatinya sejak lama akhirnya berubah menjadi jeritan rintihan, balas dendamnya sungguh sangat kejam. Guru, saya sangat menyesali tindakan saya. Petik 2. Yun Yun menghela nafas. Dia dengan lembut membelai rambut halus dan panjang Nalan Yanran sambil berkata sambil tersenyum pahit, saya juga salah. Saya seharusnya tidak menyerah pada gangguan Anda dan setuju untuk membiarkan Anda membatalkan pertunangan. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Petik 2. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Nalan Yanran mengangkat kepalanya. Sikapnya yang penuh air mata tampak sangat mengharukan. Yun Yun diam. Dia segera tersenyum pahit sekali lagi.
Hatinya sekarang penuh dengan kesemutan karena masalah Xiaoyan. Selain itu, dengan hubungan Xiaoyan saat ini dengan Mystic Cloud Sect, dipastikan bahwa mereka akan menjadi musuh. Selain itu, dia telah tinggal bersama Xiaoyan untuk waktu yang singkat. Dia tahu karakter orang ini. Oleh karena itu, dia jelas tahu bahwa Xiaoyan mungkin hanya memiliki ketidaksukaan murni atau bahkan jijik terhadap Yanran. Pembatalan pertunangan itu seperti kapak dewa yang bisa membelah langit, menciptakan celah di antara mereka berdua sehingga siapapun akan kesulitan menyeberanginya. Jauh lebih mudah untuk naik ke surga daripada Xiaoyan untuk mengembangkan perasaan untuk Yanran. Saat dia melihat ekspresi Yun Yun, nalan Yanran juga tampaknya sedikit mengerti. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan lembut, saya benar-benar telah menuai apa yang telah saya tabur. Guru, setelah masalah ini selesai, izinkan saya untuk memasuki gerbang kehidupan dan kematian. Wajah nalan Yanran memiliki kegelapan samar saat dia tiba-tiba berkata, Anda ingin memasuki gerbang kehidupan dan kematian. Itu adalah tempat di mana seseorang harus berada di kelas Dowling sebelum masuk. Meskipun Anda adalah satu-satunya orang dari generasi ini yang mungkin beresonansi dengan gerbang kehidupan dan kematian, terlalu berbahaya untuk masuk sekarang. Kata Yun Yun tertegun saat mendengar ini. Tempat itu adalah tempat para pemimpin Sekte Mystic Cloud selama beberapa generasi beristirahat. Sebagai anggota Mystic Cloud Sect, saya pikir saya akan menerima perlindungan mereka. Guru, berjanjilah padaku. Dalam kondisi saya saat ini, tidak cocok bagi saya untuk melanjutkan pelatihan dengan tenang. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata, Yun Yun menatap Nalan Yanran yang keras kepala itu dan terdiam sejenak. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Saat dia membelai rambut panjang Nalan Yanran, dia dengan lembut berkata, gerbang kehidupan dan kematian, pada awalnya adalah ujian terakhir yang harus dijalani oleh penerus pemimpin Sekte Mystic Cloud sebelum menjadi pemimpin Sekte. Namun, karena Anda bersikeras untuk masuk, saya akan membahas hal ini dengan kakek Anda setelah masalah ini selesai. Memang ada cukup banyak manfaat bagi Anda untuk masuk lebih awal dan bersentuhan dengan gerbang kehidupan dan kematian. Petik 2. Melihat bahwa Yun Yun akhirnya berjanji padanya, Nalan Yanran juga menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan pria muda di langit yang sedang membalas dendam terhadap Yun San. Emosi di mata cantik itu rumit. Selama mereka berdua mengobrol, pertempuran di langit akhirnya dimulai, tabrakan paling sengit antara yang kuat. Dua orang kuat yang berada di level Douzong akan memulai pertarungan di antara yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.